Selamat siang semuanya, salam Kupu Klinik. Saya Ervan, hari ini akan membahas tentang asmara, karir, dan juga kesehatan dari zodiak Capricorn di tahun 2021. Bagaimanakah yang akan terjadi? Saya sudah mempersiapkan 3 kartu. 3 kartu ini akan membantu untuk menjelaskan why dan how dan kenapa dan macam-macam ya. Oh ya, sebelumnya saya mau mengingatkan kalau semisal di Kupu Klinik sedang mengadakan giveaway karena sudah menembus 500 sudah menembus 5.000 subscriber dari proses berapa tahun ya setahun 2 tahun lah, ternyata pelan tapi tetap jalan. Jadi kita akan membuat giveaway dan syarat-syarat dan apa yang harus dilakukan ada di bawah video ini. Biar kayak TV ya, jadi keluar tangan saya gitu guys. Lihat sini. Nggak mungkin di sini, belum bisa soalnya. Oke, kembali Capricorn ya, kita mulai dari Capricorn. Di sini ada bahas tentang ada karir, asmara dan kesehatan. Kita coba dari bagaimana sih karirnya orang Capricorn di tahun 2021. Yang keluar adalah Aloker sendiri menjelaskan bahwa karirmu yang sudah memiliki pekerjaan itu harus dipertahankan. Dalam arti yang harus dilakukan di 2021 ini bukan hanya berkembang ya, bukan hanya mencari saham atau mencari perkembangan sistem dan macam-macam, tapi mempertahankan yang udah ada dulu. Mungkin karena pengaruh COVID juga ya, pengaruh pandemi, pengaruh macam-macamnya dan lain sebagainya. Membuat Capricorn yang udah punya pangkat dan macam-macam, yang udah punya perusahaan dan udah kerja lah ya kasarnya, itu harus mempertahankan dulu, jangan terlalu tergesa-gesa untuk step up kayak gitu kan. Nah, untuk yang belum bekerja lah ya, karirnya gimana sih? Karirmu masih bagus, dalam arti itu belum ada yang ini. Di Aloker menjelaskan kalau udah tahu harus ngapain kayak gitu. Udah tahu harus ngapain, udah tahu harus kemana, udah punya bekalnya, tapi opsinya terlalu banyak. Yang terjadi adalah itu, kamu mau jalan kemana sih gitu, kira-kira mau jadi apa kayak gitu kan, karirnya kan. Ada yang punya mimpi misalnya jadi seorang dokter, tapi ternyata basicnya dia adalah seorang teknik sipil. Nah itu kan ternyata gimana gitu kan, tapi itu gak mesti gak bisa kayak gitu. Mungkin aja bisa, tapi kan harus sekolah lagi. Dalam arti Aloker yang bagi yang belum punya pekerjaan dan belum punya kepastian dalam kerja, kalian harus milih dengan benar karena terlalu banyak opsi. Ada 5, ada 10, ada berapa, itu banyak banget dan kalian tinggal milih, tapi harus dengan metode yang benar. Karena di Aloker ada gambarnya ini nih. Bentar. Dia kuda tapi dia pakai selaput. Nah, kuda seharusnya bekerja di darat, bukan di laut atau di air. Nah, berarti metodenya harus tepat. Kalau analoginya sih, kalau motong kelapa harus jangan pakai silet kan, pakai kapak aja kayak gitu. Itu sih kalau untuk karirnya. Yang sudah kerja harus mempertahankan, yang belum dapat mimpinya atau karirnya harus benar-benar milih dengan tepat, jangan asal ambil aja karena kebutuhan dan macam-macamnya begitu. Ya, kita next ya di kartu yang membahas tentang asmara. Wow, di sini ada Agares, ada Pak D. Dia Pak D-nya ini bawa burung, tapi ada bajulnya. Bajul apa sih? Boyo. Kira-kira gimana sih kalau untuk yang udah menikah? Nah, yang udah menikah dikurangi egonya. Untuk orang Capricorn, egonya dikurangi, habis itu keinginannya untuk terlalu dominan dikurangin, habis itu ngalah. Intinya sih ngalah sih kalau untuk yang udah menikah dan udah berumah tangga. Ngalah dah.
Jangan terlalu menganggap pasanganmu itu tidak mengerti dan tidak tahu, harus ngalah. Ya oh ya udah, iya dia ya aja udah. Karena kamu adalah orang yang sangat gampang naik, apalagi naik ya dalam arti panas terus marah-marah atau akhirnya ngawur kayak gitu. Ngawur itu dalam arti sembrono dalam berucap atau sembrono dalam bertindak kayak gitu. Jadi itu penting kamu tahan, ngalah, bukan sabar, hanya sabar tapi ngalah kayak gitu. Nah yang masih pacaran, nah gimana? Kalau yang masih pacaran sih, nih kan bajulnya berpengaruh ini. Hentikan tebar pesonamu, wah. Setelah kalau udah punya pacar wis satu aja wis. Kalau memang nggak cocok wis nang dilepas. Kalau memang cocok ya wis dilanjutkan. Kalau masih bisa diperbaiki, diperbaiki. Yang jomblo gimana? Wah. Yang jomblo ini loh, kamu terlalu muluk-muluk untuk orang Capricorn. Mintanya aneh-aneh, pokoknya pengen cewek, wah pengen pasangan kayak gini. Kalau saya kan cowok ya, misalnya saya Capricorn, wah aku pengennya cewek yang kakinya panjangnya 30 meter kayak atau ternyata mukanya cantik kayak Sofia Latjuba kayak, wah berarti cantiknya umur 40 dong lah kayak gitu kan, 50 dong kayak gitu kan. Jadi kalau garis jelasin kalau buat yang belum punya pasangan atau masih jomblo, single, yang umur berapapun wis gak usah minta aneh-aneh, cari yang terbaik yang memang cocok, wis itulah ambil aja, insya Allah jadi pasangan yang baik kayak gitu loh. Tapi kalau enggak ya jangan dipaksa, jangan ngotot. Pacar orang juga jangan, apalagi kan istri orang atau suami orang begitu. Kita akan langsung lanjut ke sesi terakhir yang bahas tentang kesehatan. Set Flavros jelasin kalau orang Capricorn ini tikus ya, tikus sukit berarti senangannya nikus atau makan sesuatu makanan yang sebenarnya tidak boleh makan kayak gitu loh. Misalnya kamu punya penyakit jantung dan itu berhubungan dengan kekentalan darah, kamu makan sesuatu yang membuat darahmu lebih cepat kental gitu. Ternyata kolesterolmu tinggi, kamu sikat aja makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi, gula, yang punya diabetes juga makannya itu bahaya gitu. Jadi kebanyakan di kartu ini jangan makan sesuatu yang tidak boleh dimakan memang. Jadi untuk orang yang punya penyakit bawaan jangan dimakan, jangan dilanjutin. Itu akan membuatmu susah nanti di hari tua. Kalau nggak yang udah tua pun jangan diterusin kayak gitu loh. Kesehatannya harus dijaga banget. Penyakit yang jelas muncul adalah kolesterol, lemak jenuh, sama lebih ke overthinking ya. Ya, ini ada juga masalah kena di kesehatan, di pemikiran, mempengaruhi kesehatan juga soalnya. Ketika kamu overthinking, emosimu tidak stabil dan macam-macamnya, itu akan mempengaruhi jantung ini. Jadi kolesterol sih, ini lebih ke kolesterol sih. Kalau untuk orang Capricorn hati-hati ya, dijaga makannya. Kalau memang tidak boleh, kalau tidak boleh ya jangan dimaem gitu loh, jangan dimakan, jangan dibeli makanannya gitu. Pokoknya tahan aja sesuatu yang makan aja sehat-sehat dan diet kalau bisa, diet golongan darah kalau bisa, diet secara dietnya Deddy Corbuzier juga boleh sih, dietnya Daud ya, Nabi Daud juga boleh, atau dietnya apalah sesuai yang diketahui. Diet tetap makan tapi jangan makan yang tidak boleh dan mengurangi makanan-makanan yang kurang baik. Itu sih kalau untuk Capricorn ya. Tadi di sini tentang karirnya, di sini tentang asmara, di sini tentang kesehatannya. Kira-kira kalau mau tanya lebih gimana sih? Ya udah. Nah, kalau mau tanya tentang pribadinya, ini kan aku bahasnya tentang global. Kalau mau tanya pribadi bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi, atau enggak langsung DM aja di IG-nya, Instagramnya gubuk.klinik. Nah, itu langsung DM aja. Nanti kita bisa balas sesuai kebutuhan. Kalau misalnya pengen jangan lupa juga kita juga ada kayak gambar kodam, kebutuhan pembersihan supranatural, pembelajaran spiritual dan macam-macam, bisa langsung hubungi di Gubuk Klinik. Nomornya udah ditulis di deskripsi. Terus syarat-syarat untuk yang giveaway, nah itu loh. Jangan lupa loh ya, kita punya giveaway itu penting banget loh. Kita udah tembus dan pengennya apresiasinya seperti itu, berbagi kepada yang sudah ngikutin kita dari awal sampai sekarang. Insya Allah nanti kalau dapat bisa digunakan dengan baik.
Oke, sekian dulu dari saya karena sudah panjang ya ngomongnya tentang Capricorn. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu, jangan lupa bahagia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Ervan dari Gubuk Klinik. See ya.